Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Halil Rabani, biasa dipanggil Alul, dengan NIM 10109240009. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Nah, sekarang kita akan menjelaskan materi dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan tadi kemarin. Nah, untuk matkulnya, matkul matematika diskrit. Ya, langsung saja. Materi pertama. Oke, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai dasar himpunan. Nah, himpunan sih apa sih himpunan itu? Jadi himpunan itu sebuah kumpulan elemen atau objek yang berbeda-beda. Jadi dalam satu kurung itu mempunyai elemen-elemen beberapa elemen yang dikumpulkan. Gitu. Nah, untuk penyajiannya, misalnya contoh uh, oke, uh, empat bilangan bulat asli di bawah 5. Nah, misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, terus untuk contoh yang lain misalnya kayak eh, misalnya X adalah himpunan bilangan bulat positif dari yang kecil dari 5. Nah, dari yang kecil positif yang kecil dari 5. Nah, untuk notasi bentuk himpunannya, nah itu X X adalah bilangan positif lebih kecil dari 5 dalam Quran. Nah, misalnya contoh kayak gini nih. Nah, gitu. Atau enggak, nah, kita gini, kurang dari ini. Misal contohnya kayak gitu. Nah, untuk diagram frame, nah, ah, contohnya. Ini U. U itu semua yang ada di dalam kotak ini. Jadi itu semuanya. Himpunan U itu bisa disebut himpunan semesta. Nah, sedangkan A dan B itu bagian dari U. Bagian yang ada di dalam. Kita cocokin aja, masukin aja. Nah, cocok gitu. Terus kita kategorikan yang mana yang A, yang mana yang B. Oke, next. Oke, kita lanjutkan materi yang kedua sebentar ya. Kan? Jadi materi yang kedua adalah operasi untuk terhadap himpunan. Kita kerja himpunan. Nah, itu operasinya bisa terhadap himpunan itu irisan, gabungan, komplement, selisih, beda setangkup, perkalian, kartesian. Nah, untuk irisan tuh merupakan yang ada bagian yang ada di misalnya kita miliki himpunan A, himpunan B. Jadi irisan itu maksudnya himpunan elemen yang ada di A dan B. Nah, di tengah-tengah gini nih, begitu. Terus untuk gabungan tuh kita semuanya. Misalnya kita A dan B, 1, 2 untuk himpunan A, 1, 2, 3. Terus himpunan B, 4, 5. Berapa sih gabungan dari himpunan A dan B itu? Nah, kita gabungin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti semuanya yang ada mencangkup dalam himpunan A dan B. Nah, sedangkan untuk komplement itu yang tidak ada di A-nya. Jadi kita punya ini nih, misalnya kita punya himpunan A 1, 2, 3, terus himpunan semestanya 4, 5, 6. Mana sih komplement dari A? Nah, berarti komplement dari A yang bukan dari A. Gitu. Berarti tadi 4, 5, 6. Tuh. Selisih. Selisih itu eh, yang tidak berada di bagian A. Misalnya A kurang B, berarti yang tidak di elemen A yang tidak dimiliki oleh B. Nah, contohnya.
Jika A 1, 2, 3 sampai 10, titik-titik bla bla 10, dan B adalah 2, 4, 6, 8, 10, maka A min B adalah, nah, berarti kita mencari nilai A yang tidak ada di B. Nah, berarti berapa? 1, 3, 5. Nah, ini nggak ada kan? 7, 9. Berarti itu bilangan genap. Ganjil, sorry. Nah, begitu pun sebaliknya. Nah, kalau yang B, kita mencari nilai B yang tidak ada di A. Begitu. Paham? Nah, untuk setangkup, beda setangkup. Kira-kira kita mencari yang sini, bagian sini. Yang kebalik, artinya ini kebalikan dari irisan. Nah, kalau irisan kan kita mencari yang di tengah. Kalau yang setangkup, kita mencari yang bagian luar, yang bagian sini. Tidak ada. Tuh. Oke. Gitu. Oke. Oke, langsung kita lanjut aja ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut. Bentar ya. Dari teman. Nah, yang selanjutnya diagram Venn dan prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, diagram Venn. Nah, diagram Venn itu ya seperti yang kita jelasin tadi ya. Diagram Venn itu ini gambarnya yang kita realisasikan biar lebih jelas. Kalau ini kan sekedar ya apa namanya? Bulan normal gitu. Ini kita untuk diagram Venn, kita menggambar bulatan ini untuk lebih jelas membagi gitu. Jadi ini untuk yang bagian luar ini, yang kotak ini, itu merupakan eh, himpunan semesta. Berarti himpunan semesta itu memuat semua yang ada di dalam kotak. Nah, untuk ini himpunan A. Nah, yang memuat pada bulatan A. Nah, dan begitu pun juga yang B. Nah, itu kardinalitas. Nah, jadi kardinalitas itu artinya semua yang ada pada kumpulan itu, kumpulan himpunan itu. Berapa sih jumlah dari yang ada dalam himpunan itu? Misalnya 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Berapa sih total elemen di dalamnya? Berarti 4 kan? Nah, otomatis itu 4. Begitu. Nah, himpunan kosong. Himpunan kosong itu berarti himpunan yang nggak ada. Berarti tidak ada nilainya. Berarti dalam kurung, misalnya, mana ya? Nah, kayak gini nih. Nah, itu disebut himpunan kosong. Oke, oke. Kita lanjut aja ke selanjutnya, penjelasan selanjutnya. Bentar. Ini. Nah, nah, kita lanjut pada relasi dan ya relasi. Ya, relasi. Relasi, relasi itu relasi adalah itu semacam peng, pengcocokan atau seperti apa ya? Berpasang, mencari pasang-pasangan itu, gitu. Jadi contohnya misal kayak dua dua, nih. Misalnya, nah kayak diagram kita contohkan pakai diagram aja ya. Nah, misalnya Amir, Budi, Cecep. Nah, kayak gini. Kita mencari pasangannya, sampai mencocokkan ini apa namanya? Ini pasangan yang mana sih? Yang itu. Nah, kita untuk menggambar mencarinya dengan diagram, diagram panah. Nah, kita menentukan dulu nih kayak gini. Elemen R.
Nah, yang pertama 22, 24, 28, 33, 39. Kemudian kita merealisasikannya di pada gambar. Nah, kita cocokkan. Dua tuh berapa aja sih? Eh, kita misalnya kita yang bagian ini X, ini Y. Kita yang untuk bagian X, kita tulis dulu di sebelah kiri. Nah, untuk bagian Y, sebelah kanan. Jadi biar gampang. Nah, kita cocokin aja. Dua, dua. Berarti dua ke dua. Terus selanjutnya dua ke empat. Ini dua ke empat. Terus dua ke delapan. Berarti dua ke delapan. Terus habis itu kita mencari tiga. Kan udah habis, udah nggak ada. Tiga, tiga aja. Tiga ke tiga. Nah, tiga, tiga nggak ada. Berarti kita ke, sorry, tiga, tiga. Ke sini aja. Pokoknya tiga, tiga ke tiga. Begitu. Terus tiga ke sembilan. Tiga ke sembilan. Nah, bisa juga menggunakan tabel. Cuman biasanya yang kita gunain pakai diagram panah. Begitu. Nah, untuk sifat-sifat relasi eh, reflektif. Nah, relasi R pada himpunan A disebut reflektif jika jika A elemen R untuk setiap A elemen A. Relasi pada himpunan A tidak refleksi jika ada A elemen A sedikit sehingga A tidak bukan elemen R. Nah, contohnya, nah ini satu 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 dua yang bersifat reflektif, berarti kita cari yang sama aja. A satu ini, nah reflektif nih dua dua tiga tiga empat empat. Nah itu contohnya. Kemudian lanjut ke sifat selanjutnya, menghantar, transif, transitif. Nah, menghantar ini ya berarti kita cari aja kayak dia tuh mengantar A ke satu, satu ke dua, terus dua lanjut ke tiga gitu. Nah, seperti ini. Jadi satu set, dua ke tiga set, begitu tuh. Nah, begitu pun sama ya seperti sebelumnya yang lain. Oke, kita lanjut pada lanjut ke materi selanjutnya. Nah, teman-teman, nah kita lanjut nih pada fungsi. Nah, fungsi. Fungsi itu apa sih? Misal, relasi B F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen B A dihubungkan dengan satu elemen. Berarti ini masing-masing satu, nggak boleh lebih. Elemen A itu, elemen B itu nggak boleh eh, memiliki dua hubungan. Jadi, misalnya B nggak boleh ke C. Kan misalnya B ke di kanan, berarti dia nggak boleh menghubungkan dua ke apa B A ke C begitu, A-nya dan C-nya satu ke dua maksud gitu. Nah, kita menurut, nah kayak ini contohnya harus satu, masing-masing satu gitu. Kita cari yang diagram pan aja. Nah, begini nih teman-teman. Nah, masing-masing satu. Wah, ini fungsinya one to one. Contoh fungsi fungsi itu fungsi yang one to one. Nah, one to one ini berarti dia masing-masing satu pasangannya. A ke satu, B ke tiga, C. Nah, begitu. Dan nggak yang sebelah kanan, nggak apa satu, kalau satu tersedia nggak apa-apa. Yang penting dia setiap pasangan yang sebelah kiri dapat pasangan tapi masing-masing satu. Nah, untuk onto, onto itu
harus memuat semua, dapat pasangan semua. Nah, setiap pasangan ini harus mendapatkannya. Walaupun yang sebelah kanan bisa mendapatkan dua double. Begitu. Seperti itu. Oke, itu kira-kira. Kita lanjut yang materi selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, ini membahas tentang eh, kombinasi, permutasi, sorry. Nah, ini membahas permutasi. Jadi, permutasi itu adalah, nah, sorry, sorry. Nah, permutasi itu adalah jumlah urutan yang berbeda dari pengaturan objek-objek. Nah, kita mencari misalnya kursi, mencari jumlah ini, berapakah, nah, gitu. Nah, untuk rumusnya kayak seperti ini. NN faktor ini. Contohnya seperti ini. Berapakah banyak kata yang terbentuk dari kata hapus? Nah, berapa sih kata yang terbentuk dari kata hapus? Nah, berarti 5, 5 faktorial. Nah, faktorial itu kali secara turun-turun, turun-menurun. Mantap. Eh, kita kali misalnya 5 faktorial. Berarti 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Nah, itu. Tinggal dikali semua aja. Nah, kalau yang lain, nah, kalau untuk apa? Nah, misalnya kalau 6 mulai dari 6 sampai ke bawah, itu pun seterusnya. Oke. Nah, untuk rumusnya, kita menggunakan rumus ini. N per N min R, ini sebutnya faktorial. N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. Nah, contohnya banyak. Nah, ya, nah, berapa jumlah kemungkinan membentuk tiga angka dari lima angka? Tidak boleh angka yang pengulang. Berarti kita kita menggunakan ini penyelesaiannya dengan kaidah perkalian. Tidak boleh angka yang berulang. Berarti kita menggunakan 5, 3, 4, 120. Nah, dengan rumus permutasi, kita gini aja. 5 dari 3. Kan totalnya 5 ya. Berarti ini untuk N-nya, berarti 5. R-nya kan 3. Membentuk itu ya. Berarti 5 kurang 3, 2. 2 faktorial. Nah, 2. 5 kali 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu di- dibagi 2 faktornya. Ini 120. Definisi permutasi dari R. Permutasi R dari N elemen itu jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dari N. Nah, berarti seperti tadi. Nah, jumlah berapa sih kemungkinannya untuk dari sejumlah elemen, total elemen tadi. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ke Nah, kombinasi. Nah, nah, untuk kombinasi, nah rumusnya, nah ini kan permutasi ya, tadi. Nggak jauh beda. Cuman yang membedakan kombinasi dan permutasi itu, kalau permutasi dia memperhatikan urutan, misalnya suatu kelas oh, yang apa?
memilih berbagai eh, apa ya, mencari vote sorry, sorry. Sebuah kelas terjadi akan melakukan pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris dan bendahara. Itu memperhatikan urutan kan dari yang kekuasaannya lebih tinggi, lebih lebih kan ketinggian ketua, ke wakil. Nah, kalau kombinasi dia itu tidak memperhatikan urutan, jadi bebas gitu mau apa gitu. Nah, bola merah, biru, biru, kuning, jadinya kan nggak berurutan gitu. Hmm, mungkin sama aja. Oke. Nah, contohnya kayak, nah, kita cari gitu. Nah, ada kombinasi. Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi. Adalah kombinasi. Jika pada formasi urutan kemunculan dibutuhkan, nah, tadi seperti yang dijelaskan diperhentukan, maka kombinasi kemunculannya diabaikan. Jadi dia tuh nggak memperhatikan urutan. Nah, ini contohnya nih. Misal ada dua buah bola yang warnanya sama dan ada tiga buah kotak. Nah, setiap kotak hanya boleh berisi paling banyak satu buah bola. Jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak. Ini aja. Tinggal dihitung 3 kali 2 6. Ini tinggal dibagi-bagi ya tidak. Ya, berarti ini. Dan untuk rumusnya, sebenarnya rumusnya nggak jauh beda. Cuman dia menambahkan di sini R lagi. Ya, pengertian definisi dari kombinasi R. Kombinasi R elemen dari N elemen atau C dalam kurung N R adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Berarti ini. Nah, C elemen banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari elemen dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen. A 1 2 3 jumlah himpunan bagian dengan dua elemen adalah bisa 1 2. Nah, kemungkinannya ini kebanyakan. Ya tinggal cari aja. Hasilnya kalau nggak salah 3 kali 2 ini satu. Satu. Berarti satu. Nah, itu 3 kali 2. 2. 6. Berarti kemungkinan dapatnya 2. Itu. Sebenarnya itu aja. Oke, kita lanjut ke... sorry, sorry. Kita lanjut ke... lanjut ke teman-teman. Tadi dulu nih. Selanjutnya kita akan materi selanjutnya ya teman-teman. Nah, graf. Graf itu apa sih? Nah, graf itu adalah suatu data atau em, representasi objek-objek diskrit. Nah, dan hubungan-hubungan antara objek tersebut begitu. Jadi dia merepresentasikan atau memperlihatkan suatu jalur-jalur gitu, jalur-jalur yang menghubungkan objek-objek berbeda atau titik-titik berbeda. Nah, ini contohnya. Nah, dari daerah Brebes ke Tegal, nah, ini disebut graf. Nah, ini contohnya graf. Graf kayak gini. Si ganda. Nah, graf itu semacam jenis ini, graf sederhana dan graf tidak sederhana. Kalau yang sederhana, nah, seperti ini, nggak belibet. Dia cuman, pokoknya dia tuh yang sederhana itu tidak bertele-tele, tidak mempunyai sisi ganda atau apa. Pokoknya dia grafnya sederhana. Nah, misalnya kayak segitiga begitu. Nah, itu kan graf sederhana, ya. Nah, persegi empat. Nah, tinggal gini. Gambar.
Kalau nggak sederhana, dia itu lebih kompleks ya. Dia tuh nggak sesimpel yang dilihat gitu. Nah, gini, ya kan udah ini. Nah, begitu. Nah, lanjut ya ke graf selanjutnya, part 2 nih. Nah, graf sederhana khusus. Nah, di graf lengkap, lingkaran, teratur, bipatrit. Nah, graf lengkap. Nah, dia tuh kalau graf lengkap itu setiap simpulnya itu dia mempunyai sisi yang kesimpulannya. Jadi dia tuh nggak semat, pokoknya dia tuh satu simpul, dua dua simpul namanya itu satu tiga satu sisi. Pokoknya saling terhubung, nggak ada yang terlewat. Nah, biasanya kayak segitiga nih. Nah, ada simpulnya, ada simpul dan ada sisinya. Set. Pokoknya nggak ada yang terlewatkan. Semuanya dapat bagian sisinya. Itu pun yang ini. Nah, untuk graf lingkaran. Nah, graf lingkaran adalah sederhana yang setiap simpul. Nah, graf lingkaran itu setiap derajatnya itu dua. Nah, derajat itu apa? Simpangannya. Ini kan dua simpangan. Set, set. Nah, itu sebut derajat dua ya, teman-teman. Derajat dua. Teratur. Graf teratur. Setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama. Apabila derajat setiap simpul R, maka ah, kalau teratur itu dia semua simpulnya dia memiliki derajat yang sama. Nah, hmm, nah ini kan tiga nih, anu jalur. Ini juga tiga, ini juga tiga. Ya, semua yang dalam bangunan itu dia harus semuanya sama. Jadi kalau satu tiga berarti semuanya juga tiga. Nah, bedanya apa sih ini sama derajat lingkaran dan teratur? Nah, kalau derajat teratur bisa jadi graf lingkaran, tapi graf lingkaran belum tentu bisa jadi graf, sorry. Ya, graf teratur bisa jadi graf lingkaran, tapi graf lingkaran belum tentu bisa jadi graf bipatrit. Nah, seperti ini bipatrit. Nah, kalau bab bipatrit itu graf yang dipisah jadi dua bagian. Itu kayak tahu tadi yang materi yang tadi relasi dan fungsi kan itu dibuat diagram Venn ya. Diagram diagram panah ya. Ya, begitu. Nah, begini. Set gitu. Itu contoh. Nah, kalau kayak gini, kita bagi aja lebih kompleks. Jadi dibagi dua, lebih sederhana lagi. Nah, selanjutnya graf Euler dan Hamilton. Nah, Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Jadi dia tuh eh, graf Euler itu dia tuh satu mas setiap kita melalui lintasannya itu kita hanya melalui sisi-sisi pada graf itu tepat satu kali saja. Nah, untuk sirkuitnya, sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Dia melewati sisi masing-masing tepat satu kali, berarti nggak boleh dua kali. Misal ini, set, ya dari sini nih, set, set, set. Jadi, ya. Nah, untuk graf Euler, graf yang punya lintasan Euler dan maju graf semi-Euler. Graf yang mempunyai sirkuit Euler. Graf Euler itu graf yang memiliki sirkuit Euler. Contohnya begini ya, teman. Pada graf lintas sirkuit dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton, ya, lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Nah, dia melewati simpul tepat satu kali. Nah, kalau yang lintasan Euler tadi, kan dia melewati sisi tepat satu kali. Pelan-pelan. Melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, ini kalau yang Hamilton, dia melewati lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Nah, untuk sirkuit Hamilton, ialah sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal. Bedanya
Bedanya Hamilton dan Euler apa sih? Nah, bedanya terdapat pada sisi dan simpul. Nah, kalau kalau Euler tadi sisi, kalau Hamilton simpul begitu. Ini contoh-contohnya. Cet, 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 cet. Ini sih. Selanjutnya itu penerapan graf. Beberapa aplikasi penerapan graf lintasan terpendek. Nah, contoh aplikasinya itu penentuan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Itu penentuannya. Misalnya kita pergi ke dari sini dari kota A ke B itu pencarian tentukan jarak terpendek atau waktu yang ditempuh. Nah, nah ini contohnya nih. Nah, satu diberikan jarak untuk ke satu ke lima berapa? Empat, lima begitu. Nah, ini ke ini lintasan simpul satu ke dua itu panjangnya jaraknya itu 50 begitu. Nah, yang kedua, algoritma algoritma Dijkstra merupakan algoritma menentukan lintasan terpendek. Jadi, algoritma ini itu digunakan untuk mencari lintasan jalur yang terpendek. Berapa aplikasinya? Nah, kita tuh mencari jalur yang benar-benar pendek, yang benar-benar efektif untuk mencapai kota kota tersebut, kota tujuan gitu. Ber- Jaraknya berapa sih untuk misalnya kita mencari jarak eh, A ke C, gimana sih yang terpendek untuk jalur untuk sampai ke C? Otomatis ini 5. Kalau sini dulu, set itu nggak mungkin. Pewarnaan graf. Nah, kalau perwarnaan graf itu adalah sebuah pemetaan warna-warna kesimpul dari simpul geometrik hingga simpul relasinya mempunyai warna-warna berbeda. Jadi, kalau pewarna ini harus menggunakan mempunyai warna-warna yang beda dan tidak boleh satu warna itu em, bertetanggaan kalau nggak salah. Nah, untuk mencari pewarnaan grafiti, kita menggunakan algoritma Wells-Powell. Nah, itu syarat-syaratnya. Nah, begini. Nah, ini contohnya. V1 itu warnanya derajat yang 5. Kita mencari derajat yang besar tuh untuk menentukan warna yang pertama. Pasti otomatis V1 warnanya A. Terus B untuk V4, V2, kita mencari derajat yang paling banyak. Nah, V3. Pasti ini warnanya V4 dan V5, V6 itu pasti warnanya B, C, D. Nah, kita menurutkan begini. Cet, 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 cet. Pokoknya selalu nggak boleh bertetanggaan dan menentukan yang pertama warna yang pertama tuh sampai mentok gitu. Sampai dia nanti ganti warna. Benar-benar mentok tuh kita harus ganti warna. Biar seminimal mungkin seharusnya warnanya. Cuman kalau udah mentok, kita ganti warna. Nah, ini 12. Pohon, tree. Nah, ini adalah graf pohon. Ini, ini contohnya graf pohon. Graf pohon itu graf yang tidak mengandung sirkuit. Nah, apa Mbak? Ini kan nggak mungkin yang mengandung sirkuit. Set. Kalau mengandung sirkuit, berarti dia bukan graf pohon. Nah, graf sirkuit itu apa sih? Nah, graf sirkuit itu, sirkuit itu, dia tuh dari titik awal kembali ke titik asal. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut yang tadi ya. Oke.
Nah, seperti yang dibilang tadi kan, tentu tadi kan gini ya, yang bukan hutan itu kan yang menggandung sirkuit. Sama aja sih sebenarnya. Pohon akar. Nah, akar tuh eh, disebut akar itu, dia tuh yang memiliki ibu dari sebutan. Nah, yang paling utama di sini itu merupakan akar ini. Gitu. Orang tua, bukan. Nah, gitu. Oke, kita lanjut pada oke, pada pohon merentang. Pohon merentang dari sebuah graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Nah, ini misalnya disebut aplikasi pohon merentang. Nah, jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota. Nah, dia tuh uh, sisinya itu dia tuh harus seminimum mungkin, tapi memuat dapat menjangkau sebuah kota, semua kota. Nah, dari yang sini kita buat nih kayak gini. Set, tapi dia tetap menjangkau semua simpul-simpul. Cara mencarinya algoritma print tuh, nah kita cari aja bobot-bobot berapa yang sehingga yang mendapatkan nanti minimumnya gitu, jumlah minimum semuanya. Tapi tetap menjangkau semua simpul. Nah, kalau Kruskal tuh kalau nggak salah kita membuat dulu sebuah tabel, nanti kita cari semua satu-satu gitu. Begitu. Lanjut ke Huffman dan penelusuran pohon. Kalau Huffman dan ini dia tuh semacam kode untuk menentukan eh, semacam simbol-simbol nanti kita menentukan kode-kodenya. Penerapannya begini. Nah, untuk simpul A, B, C ini. Kekerapan tuh berapa sih jumlah? Nah, ini rangkaian bit kan. Totalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kekerapan itu merupakan jumlah dari simbolnya berapa. Berapa buah sih simbolnya itu? Kalau A kan 73. Berarti peluangnya 3 dari 7. Untuk kode hukumannya 0. Begitu. Ini cek, cek. Penerapannya seperti ini. Cek. Dari bawah, dari bawah segala macam. Oke. Ya. Oke. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah atau kekurang kurang paham atau gimana, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.